Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat belajar anak-anak. Masih bersama Ibu dalam pembahasan kita kali ini mengenai fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Fungsi ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat, ada yang masih ingat? Ya, ini. Bentuk persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Sedangkan bentuk umum dari fungsi kuadrat yang akan kita bahas kali ini adalah F pada X sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana F ini bisa berganti-ganti alfabetnya, bisa A, B, C, D sampai Z ya. Di sini kita menggunakan F pada X sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Dengan AB-nya merupakan koefisien dan C-nya adalah konstanta, serta A-nya tidak sama dengan 0. Fungsi kuadrat fx dapat juga ditulis dalam bentuk y. Nah, seperti ini cara menuliskannya. Y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan X adalah variabel bebas dan Y adalah variabel terikat, sehingga nilai Y tergantung pada nilai X, dan nilai-nilai X tergantung pada area yang ditetapkan. Nilai Y diperoleh dengan memasukkan nilai-nilai X ke dalam fungsinya. Grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dapat digambarkan ke dalam koordinat kartesius, sehingga diperoleh suatu grafik fungsi kuadrat. Masih ingat kan koordinat kartesius ya, ada sumbu X, ada sumbu Y-nya. Sumbu X adalah domain dan sumbu Y adalah kodomain. Grafik dari fungsi kuadrat berbentuk seperti parabola, sehingga sering disebut grafik parabola. Jadi bentuknya seperti U ke atas terbukanya atau U terbuka ke bawah. Grafik dapat dibuat dengan memasukkan nilai X pada interval tertentu sehingga didapat nilai Y. Kemudian pasangan nilai X, Y tersebut menjadi koordinat dari yang dilewati suatu grafik. Sebagai contoh, grafik dari fungsi f pada x sama dengan x kuadrat dikurangi 2x min 3 adalah, nah kita lihat di sini, koordinat x dengan y-nya, ketika kita memiliki x-nya min 2, maka untuk nilai y-nya kita tinggal mensubstitusikan atau memasukkan nilai min 2 ini mengganti nilai x di sini. Jadi ini dirubah menjadi min 2 kuadrat 4 dikurangi 2 dikali min 2 berarti plus 4 dikurangi 3 maka hasilnya adalah 5. Kemudian ketika x-nya min 1 kita ganti di sini x-nya dengan min 1, di sini x-nya dengan min 1, kita kuadratkan min 1-nya dikurangi dengan 2 dikali min 1 dikurangi 3 nanti hasilnya adalah 0. Begitu seterusnya sehingga di sini x-nya menjadi domain dan y-nya menjadi kodomain. Kemudian pasangan dari xy ini min 2,5, min 1,0 sampai 4,5 kita buat di sini sebagai titik-titik koordinat. Sehingga ketika kita menghubungkannya, kita akan memiliki grafik dari parabola tersebut ya, grafik fungsinya seperti ini. Terbuka ke atas. Kemudian, kita dapat melihat sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan beberapa hal. Yang pertama adalah kita melihat grafiknya terbuka ke arah mana, apakah dia terbuka ke bawah ataukah dia terbuka ke atas. Nah, grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dapat terbuka ke atas atau ke bawah. Sifat ini ditentukan oleh nilai A-nya. Masih ingat dengan nilai A-nya yang menempel pada X kuadrat. Jika A-nya lebih dari 0, artinya A-nya positif, maka grafik terbuka ke atas. Sedangkan jika A-nya kurang dari 0, berarti A-nya negatif, maka grafik tersebut terbuka ke bawah. Terbuka ke atas ketika nilai A-nya positif, dan dia terbuka ke bawah ketika nilai A-nya negatif. Di mana titik puncaknya tergantung pada keadaan
parabola tersebut atau grafik tersebut. Jika dia terbuka ke bawah, maka ini adalah titik puncaknya. Jika dia terbuka ke atas, maka ini di sini adalah titik puncaknya, di mana sumbu simetri adalah tengah-tengah dari parabola tersebut. Ya, titik puncaknya yang tadi kita perlihatkan bahwa grafik kuadrat mempunyai titik puncak atau titik balik. Nama lainnya adalah titik balik karena berbalik dari arah ke bawah menjadi ke atas atau ke atas menjadi ke bawah. Jika grafik terbuka ke bawah, maka titik puncak adalah titik maksimum karena dia berada di atas. Jika grafik terbuka ke atas, maka titik puncak adalah titik minimum karena dia ada di paling bawah. Kemudian, sumbu simetri. Sumbu simetri membagi grafik kuadrat menjadi dua bagian, sehingga tepat berada di titik puncak. Tinggal ditarik garis lurus dari titik puncak tersebut. Karena itu letaknya pada grafik AX kuadrat plus BX plus C berada pada, nah ini X sama dengan negatif B per 2A. Ini adalah rumus untuk mencari sumbu simetrinya ya. Pada titik X-nya sama dengan negatif B per 2A. Kemudian selanjutnya kita melihat dari titik potong sumbu Y. Grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C memotong sumbu Y di X sama dengan 0. Artinya, grafik tersebut akan menyentuh sumbu X dan sumbu Y ya. Memotong itu berarti dia ada satu titik yang dilewatinya. Itu ketika X-nya sama dengan 0. Jika nilai X sama dengan 0, nah berarti di sini X-nya kita buat 0, disubstitusikan ke dalam fungsi, berarti di sini X-nya kita ganti dengan 0. Diperoleh Y-nya sama dengan C-nya, konstantanya. Maka titik potong berada di 0, C. Jika konstantanya 3, berarti di sini titik potongnya di 0,3. Jika konstantanya negatif 5, maka di sini titik potong dengan sumbu Y-nya yaitu 0,-5. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ini grafiknya, maka dia akan memotong di satu titik pada sumbu Y tersebut. Nah, di mana titik tersebut? Di 0, C, di mana C-nya adalah konstanta dari fungsi tersebut. Selanjutnya adalah titik potong dengan sumbu X. Selain dilihat dari titik potong dengan sumbu Y, kita melihat titik potong dengan sumbu X-nya. Jadi grafik fungsi kuadrat akan memotong sumbu X di Y sama dengan 0. Kita memasukkan Y-nya sama dengan 0. Sehingga akan membentuk persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, ini kita tinggal mencari nilai X-nya, X1 dengan X2-nya, menggunakan 3 metode yang sudah kita bahas pada pembahasan yang lalu, yaitu bisa menggunakan faktorisasi, dapat menggunakan rumus ABC, atau dapat menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna dengan mencari X1 dengan X2-nya. Sehingga nanti menjadi X1,0 dan Y dan X2,0. Ya, akar-akar dari persamaan tersebut, yaitu X1 dengan X2, adalah absis dari titik potong. Oleh karena itu, nilai diskriminan, masih ingat nilai diskriminan pada pembahasan sebelumnya, yaitu yang D kapital, sama dengan B kuadrat min 4AC, berpengaruh pada keberadaan titik potong sumbu X sebagai berikut. Jadi, untuk melihat sifat dari sebuah grafik tanpa kita harus menggambarnya, kita bisa memperhatikan dua hal. Di sini kita bisa memperhatikan nilai D-nya, nilai diskriminannya, dan juga bisa memperhatikan nilai A-nya yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, jika D-nya diskriminannya lebih dari 0, artinya nilai diskriminannya B kuadrat min 4AC-nya positif, grafik memotong sumbu X di dua titik. Coba perhatikan grafik memotong sumbu X di dua titik. Yang pertama ketika D-nya lebih dari 0 dan A-nya lebih dari 0, maka ini terbuka ke atas dan memotong sumbu X di dua titik. Sedangkan jika diskriminannya lebih dari 0 dan A-nya kurang dari 0, maka grafik tersebut akan memotong di sumbu X di dua titik dan kurvanya terbuka ke bawah. Ya, terbuka ke bawah ya. Kemudian jika D-nya diskriminannya sama dengan 0, grafik akan menyinggung di sumbu X. Jadi ada yang memotong, ada yang menyinggung. Sekarang menyinggung, nah ilustrasinya seperti ini ya. Menyinggung artinya menyentuh sumbu X pada satu titik itu di bagian titik puncaknya.
Ketika D-nya sama dengan 0, diskriminannya sama dengan 0, dan A-nya lebih dari 0, maka grafik tersebut akan menyinggung sumbu X dan terbuka ke atas. Ketika diskriminannya D-nya sama dengan 0 dan A-nya kurang dari 0, negatif, maka kurva tersebut akan terbuka ke bawah dan menyinggung sumbu X di satu titik. Ya, baik. Selanjutnya, jika diskriminannya kurang dari 0, artinya diskriminannya nilai B kuadrat min 4AC-nya negatif, grafik tidak memotong sumbu X. Nah, seperti ini ilustrasinya, jadi dia menggantung, tidak ada satupun bagian dari kurva tersebut yang menyentuh atau menyinggung maupun memotong sumbu X ya di satu titik, ataupun di dua titik potong. Nah, ini ketika D-nya kurang dari 0, A-nya lebih dari 0, maka dia terbuka ke atas dan tidak memotong di sumbu X. Sedangkan jika D-nya kurang dari 0 dan A-nya kurang dari 0, akan terbuka ke bawah dan tidak memotong di sumbu X. Kita perhatikan contoh soal yang akan diberikan dalam menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Di sini soalnya adalah, mari kita bedah bersama fungsi kuadrat dari f pada x sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 8. Ini artinya fungsinya adalah x kuadrat dikurangi 6x ditambah 8. Jika kita memperhatikan fungsi ini, jelas nilai A-nya adalah 1, B-nya adalah min 6, dan C-nya adalah 8. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita urut satu persatu, dimulai dari untuk melihat titik potong dengan sumbu X-nya. Ingat, titik potong dengan sumbu X akan didapatkan apabila nilai Y-nya sama dengan 0. Maka dari itu akan didapatkan bentuk persamaan kuadrat, diganti ya, X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8 sama dengan 0. Untuk memastikan bahwa persamaan kuadrat di atas mempunyai akar, maka langkah pertama adalah menentukan terlebih dahulu diskriminannya. Nah, diskriminan B kuadrat min 4AC, kita masukkan, ganti, substitusikan, nilai B-nya min 6, kuadrat dikurangi 4, dikali A-nya 1, C-nya 8, sama dengan 36 dikurangi 32 sama dengan 4. Sebab diskriminannya 4, yaitu positif, jadi pastilah persamaan kuadratnya mempunyai dua akar real berbeda. Hal itu berarti fungsi kuadrat di atas mempunyai dua titik potong dengan sumbu X. Tadi kita sudah lihat ya, kalau D-nya positif lebih dari 0, maka dia akan mempunyai dua titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X didapatkan dari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ini kita bisa menggunakan cara faktorisasi. Kita buat menjadi dua kurung, kemudian kita cari dua buah bilangan yang dikalikan hasilnya adalah plus 8, dan ketika mereka dijumlahkan hasilnya adalah min 6. Maka didapatlah di sini min 2 dengan min 4. Sehingga bentuknya menjadi x min 2 dikali x min 4 sama dengan 0. Kita pisahkan, maka x min 2 sama dengan 0 menjadi x sama dengan 2. Ini untuk x1. Kemudian x min 4 sama dengan 0 menjadi x sama dengan 4. Ini untuk x2-nya. Sehingga titik potong dengan sumbu x yaitu 2,0, ini dari x1,0, dan 4,0, ini dari x2,0. Langkah selanjutnya adalah dengan memperhatikan titik potong dengan sumbu y. Titik potong dengan sumbu y akan didapatkan apabila nilai x-nya sama dengan 0. Artinya kita ganti atau substitusikan setiap nilai x pada fungsi tersebut menjadi 0. Ini x kuadratnya menjadi 0 kuadrat, kemudian min 6x menjadi min 6 dikali 0, karena x-nya disubstitusikan 0, plus 8. Sehingga nanti hasilnya adalah menjadi 8. Titik potong dengan sumbu y-nya menjadi 0,8. Sedangkan titik ekstrim, dengan melihat titik ekstrimnya, ini titik ekstrim fungsi kuadrat f pada x sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, yaitu bagian x-nya didapatkan dari min b per 2a, sedangkan bagian y-nya didapat dari min d per 4a. Artinya, untuk fungsi kuadrat f pada x sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 8, titik ekstrimnya ialah, kita lihat seperti di bawah ini. Nah, ini min, kemudian b-nya karena negatif 6, maka kita substitusikan negatif 6 per 2a, 2 dikali a-nya 1, koma untuk bagian y-nya, ini diskriminannya dicari dulu. Kenapa di sini didapatkan 4? Karena dari b kuadrat dikurangi 4ac hasilnya adalah 4,
per 4 dikali 1. Di sini 4A, maka di sini 4 kali 1A-nya 1. Sehingga hasilnya di sini menjadi 3, min 1. X-nya 3, Y-nya min 1. Itulah titik ekstrimnya. Sumbu simetrinya yaitu X sama dengan 3 karena memperhatikan nilai bagian X pada titik ekstrim. Titik ekstrim ini nama lainnya adalah titik puncak, boleh, titik balik, boleh, ada beberapa nama ya. Jadi titik ekstrim ini titik puncak, titik balik juga boleh. Dan nilai ekstrimnya yakni adalah negatif 1. Ini bagian Y-nya. Dari informasi titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, dan juga titik ekstrim, dapat kita gambar grafik fungsi kuadratnya. Tahapannya sudah mendapatkan titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, dan juga titik ekstrim. Lalu gambarkan titik-titik itu pada koordinat kartesius tadi ya, yang ada sumbu X dengan sumbu Y-nya. Kemudian hubungkan dengan kurva halus, jadi tidak boleh menukik tajam. Pelan-pelan kita gambar menjadi bentuk kurva ya, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, nanti kita lihat. Pada contoh soal di atas, fungsi kuadrat f pada x sama dengan x kuadrat min 6x ditambah 8 mempunyai titik potong dengan sumbu x di 2,0 dan 4,0. Sedangkan titik potong dengan sumbu y yaitu di 0,8 serta titik ekstrimnya 3, min 1. Semua titik-titik ini akan kita gambarkan pada fungsi, pada diagram koordinat kartesius ya. Nah, kira-kira seperti inilah koordinat kartesiusnya. Ini adalah sumbu X-nya, kemudian ini adalah sumbu Y-nya. Kita masukkan tadi ada beberapa titik yang sudah kita dapatkan, yaitu perpotongan dengan sumbu X di 2,0 dan di 4,0, sedangkan memotong sumbu Y di 0,8, dan juga titik puncaknya atau titik ekstrimnya atau titik baliknya itu di 3, min 1. Kita dapatkan ada 4 titik, 1, 2, 3, 4. Ini modal kita untuk menggambar kurva tersebut. Nah, inilah kurvanya. Karena di sini titik baliknya, titik puncaknya, berarti ini nanti di sini di mana dia dari arah atas ke bawah akan berbalik menjadi dari bawah ke atas. Ya, seperti inilah kurvanya, bentuk dari parabolanya terbuka ke atas karena tadi nilai A-nya seperti apa dan nilai D-nya seperti apa ya. Iya, akhirnya kita sudah pada penghujung slide. Terima kasih atas perhatiannya. Salam semangat belajar. Mari kita berlatih soal dari lembar kerja yang disediakan gurumu.